Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kembali hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Yohanes Sunardi lewat seri pengajaran Healthy Life. Kiranya pengajaran dan apa yang disampaikan oleh Bapak Yohanes boleh menginspirasi dan memberkati kita semua, khususnya buat kita yang ada di rumah, keluarga semua. Biarlah kita boleh terapkan hal-hal yang baru yang kita terima hari ini untuk kita boleh lakukan di rumah kita, dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa narasumber dan dijawab oleh Bapak Yohanes Sunardi, dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita saksikan. Sahabat sehat, saya Yohanes Sunardi seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Kali ini saya tidak sendirian di acara talk show bersama saya Yohanes Sunardi. Telah hadir Linggi ya. Halo Linggi. Halo Koyo. Ya. Jadi ini Linggi, bintang tamu kita hari ini di acara Super Mom in Pandemic COVID-19. Beliau akan mengajarkan kepada kita beberapa tips ya, sharing lebih tepatnya. Dia akan berbagi bagaimana melewati masa-masa ini dengan baik ya. Dan kita semua akan mendengar. Ini kita akan kenalan dulu. Ini saya akan lihatkan profilnya dia. Ya, ini ya Linggi. Ini Linggi dan suaminya. Coba ceritakan aja Linggi tentang keluarga. Suami saya namanya Heri Setiawan. Dia sekarang berumur 45 tahun. 45 tahun ya. Ya, dia bekerja swasta, dia pengusaha. Usaha ya, oke. Nah ini ya, jadi profil seorang Linggi ya. Linggi sendiri boleh tahu umurnya berapa? Saya berumur 41 sekarang. Ya biar nggak salah ya Linggi ya. Nanti teman-teman nanti nganggapnya Anda umur 25 kan repot ya. Wah ini ya, jadi sahabat sehat masih bisa tampil prima ya, punya suami yang diberkati Tuhan, tampil cantik, sehat, dan nanti kita akan lihat ternyata seorang Linggi ini sudah punya anak 3. Nah Linggi, untuk bisa lebih pas gitu ya, biar jadi motivasi yang baik buat kita semua, Linggi berat badannya berapa Linggi? Sekarang 60 Koyo beratnya. 60 ya. Boleh tahu tingginya berapa? 170. Nah ya, 170, beratnya 60 ya. Oke ya. Nah ini kondisi ulang tahun ya. Ini ulang tahun keberapa ini suaminya ini? Ini ulang tahun yang 45, baru bulan Maret kemarin. Oke, 45 ya. Suaminya awet muda, istrinya awet muda. Oke ya, terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita harus mensyukuri apa yang Tuhan beri dengan menjaganya ya. Ini keluarga, coba Linggi jelasin, ini anak-anaknya siapa aja, namanya, umurnya gitu ya. Oke. Yang pertama namanya Wilson, umurnya 16 tahun. Yang mana ini? Yang mana ini? Wilson yang pakai jaket hitam. Pakai jaket hitam, oke. Nah, 16 tahun. Jadi sekarang kelas 11. Kelas sekolah 11 di, ya? Ya, sekolah di Surabaya. Iya, kelas 11 itu Terus kalau zamannya kita kelas berapa tuh Linggi? Saya sendiri sering ketinggalan. Kelas 2 SMA Koyo. Oh, kelas 2 SMA. Oke, Ya. kelas 11 atau kelas 2 SMA. Oke, yang lain. Terus yang pakai jaket orange namanya, yang nomor 2 namanya Wildan, umurnya 16 tahun. 14 tahun. Sekarang kelas 9. Kelas 9 ini kelas 3 SMP. Jadi sudah lulus. Wah, lulus ya? SMP. Nah, ini lulusnya ada ujian nggak? Nggak pakai ujian nih. Lulus karena COVID. Membawa berkah buat yang nomor 2 ini ya. Ya, terus gimana? Yang kecil namanya Warren, umurnya 8 tahun, kelas 3 SD sekarang. Oke, kelas 3 SD ya. Oke. Jadi ini semuanya pasti online semua ini ya? Iya, masih. Sekolah online. Ini ngomong-ngomong, ini fotonya lagi di mana ini? Ini kemarin kebetulan waktu bulan Januari kemarin kita ke Israel Koyo.
bahwa anak-anak Waktunya mereka pas tentu ini nggak ya. bisa. Pas ini waktunya ya. Ya, Jadi ya. ya. Oke. Oke ya, sembari saya tunjukkan ini profil rumah mereka tinggal di Mojokerto, usaha suami juga di Mojokerto, ada satu resto juga ada di Mojokerto, jadi anak-anak aja sekolah semua di Mojokerto ya, Linggi, yang hanya yang pertama sekolah di Surabaya ya? Iya, yang pertama di Surabaya, yang adiknya di Mojokerto semua. Di Mojokerto semua ya. Oke, ini rumah dari depan, ada taman kecil, lalu ada ruang tamu, ada ini kurang lebih lah ya, sahabat sehat semua tahu ini dapur, ini waktunya Ibu Lingki ini banyak dihabiskan di sini rasanya ini ya. Oke, ya ini seperti ini. Jadi hari ini kita akan mendengarkan dia sharing dan nanti dia akan memberi tips bagaimana mengelola masakan buat anak-anak, bahkan bagaimana ngatur ya, karena memang tidak mudah. Semua pasti tahu di kondisi ini anak-anak tidak akan terkontrol. Dia belajar online, pegang handphone, dan itu dibutuhkan seorang wanita yang tidak hanya bisa memberi masakan yang enak, sehat, tetapi juga mengontrol fisiknya, kerohaniannya. Bahkan di masa pertumbuhan ini hormon mereka berubah. Anda lihat tadi anak-anaknya di masa-masa pubertas semua. Dan itu dia harus mengontrol itu ya, mengatur anak-anaknya, juga mengatur kebutuhan suaminya otomatis. Pastikan Anda terus ikutin ini karena Linggi akan berbagi. Linggi, bagaimana sebenarnya walaupun Anda punya asisten rumah tangga, bagaimana Anda mengatur itu ya? Karena kan Anda punya asisten rumah tangga, tapi bagaimana Anda mengatur kebutuhan anak-anak tetap itu? Gimana coba? Biasanya Koyo yang Mbak asisten rumah tangga ini mereka bersih-bersih. Karena sejak ada corona ini, mbaknya tinggal satu aja yang tidur di rumah. Jadi mbaknya bersih-bersih, otomatis aku yang di dapur. Jadi mbaknya cuma bantu-bantu, mungkin nyiapin kayak bawang, brambang, yang lainnya sudah aku kerjain sendiri. Ya. Itu karena salah satunya untuk kebersihan atau bagaimana itu, Linggi? Karena memang kayaknya kalau lebih mantap kalau dikerjain sendiri gitu, Koyo. Oh, Jadi gitu kayak lebih ya. cepat juga sih kayaknya. Ya. Ya, jadi itu bahasanya dia ya, lebih cepat gitu ya, lebih mantap. Nah, sebenarnya memang dibutuhkan seorang mama yang memang benar-benar mengontrol. Bukan cuma apa yang diserap di otak, tapi apa yang dimakan. Oke, kita akan ikuti seterusnya dan pastikan Anda tetap ikutin karena habis ini Linggi akan memberikan tips-tips bagaimana masak ya. Kita lihat ternyata dia nggak cuma masak-masak biasa, tapi dia belajar bikin roti. Sedikit bocoran Linggi, ini Anda belajar masak, nanti Anda semua akan lihat ya apa yang akan dimasak dia. Sebenarnya Linggi ini sudah bisa sebelum menikah atau belajar gitu. Awalnya bisa masak enggak awalnya? Maksudnya bisa masak tuh gini nih. Kalau semua masak mie instan kan bisa ini. Masak seperti yang saya akan ditunjukkan Linggi ini gimana? Awalnya gimana? Awalnya enggak bisa sama sekali Koyo masak. Terus waktu kita pindah ke rumah sendiri, yaitu mulai pelan-pelan diajarin temen, kadang tanya temen, kadang diajarin mama juga. Sampai sekarang akhirnya mulai banyak yang bisa. Banyak yang bisa dimasak sendiri. Jadi itu ya, tidak ada alasan untuk tidak bisa. Ya, kadang-kadang kenapa kita menikah memang harus di rumah sendiri, itu akan memaksa kita untuk beradaptasi. Tadi dikatakan beliau dari awal, dari nol, ya, dari nol, benar-benar nol, belajar, tanya, jangan malu bertanya. Oke ya, sekarang kita akan dengarkan tips-tips dari dia. Dari nol atau pernah sekolah masak? Dari nol, Koyo. Dari nol ya. Nah, jadi semua ya sahabat sehat, ya, jadi tidak ada kata-kata tidak bisa, ya, semua belajar dari nol, ya. Nah, ini seperti ini. Coba jelaskan aja, Linggi.
Ini masakan apa gitu. Yang ini mie ayam plus bakwan. Mie ayam jamur plus bakwan. Nah, ini kadang-kadang kita mikir bakwan tuh beli, tapi Lingki ini juga bisa bikin bakwan. Jadi kita belajar ya. Oke. Yang ini kesukaannya siapa nih? Coba ceritakan aja Lingki, ceritakan aja. Ini kesukaan satu rumah ini, Koyo. Satu rumah ya. Satu rumah. Jadi waktu itu kan malam nggak habis, sisanya buat besok pagi itu aku jadiin mie kuah. Oh, jadinya gitu. Anak-anak lebih lahap makan mie kuahnya. Oh, gitu. Oke. Ini gimana? Coba jelaskan aja semuanya. Ini bistik ayam plus kentang goreng ya ini ya. Kentangnya ya kentang goreng biasa ini. Okay. Goreng kentang sendiri, maksudnya kentang yang motong sendiri, bukan yang frozen. Nah, ya itu ya semua ya sahabat saya lihat. Jadi Lingki ini kalau Anda di rumahnya ya, jadi tidak pernah kelaparan. Cuma ya itu masaknya lama soalnya semua sendiri. Biasanya kalau kita kenal di rumah-rumah itu kita bikin ya kentangnya pakai frozen ya. Ini prosesnya sulit nggak ini Lingki? Enggak, Koyo, ini gampang saya ini prosesnya. Cuman ya kalau persiapan sendiri ya mulai agak pagian karena kan ada motong wortel, terus kalau wortelnya sih biasanya dikukus, jadi aku enggak biasain ngerebus. Kan sayang nanti vitamin-vitaminnya hilang kecampur air. Itu tips ya. Jadi tips semua sahabat sehat, sayurnya lebih baik dikukus daripada direbus. Karena begini sahabat sehat, karena memang kalau direbus beberapa vitamin larut air akan hilang. Ya. Jadi proses penepungan ayamnya gimana, Vicky? Coba jelaskan aja. Bagaimana cara bikin ayamnya ini? Ayamnya ini aku pasti masaknya pakai dada ayam, aku potong tipis-tipis, terus kasih kecap asin, dibiarin sekitar berapa menit gitu, 15 menit sambil siapin bahan yang lainnya. Terus dikasih tepung. Di adonan tadi dikasih tepung, jadi ayam dikasih kecap asin, dikasih tepung sedikit. Setelah selesai, ini tepung apa itu, Lingki? Ditambahin tepung terigu biasa. Tepung terigu, oke. Tepung terigu. Terus setelah itu dicelupin ke telur, dikasih tepung lagi, sudah digoreng gitu aja. Oke, sausnya gimana sausnya? Ini tips supaya ibu-ibu di rumah bisa masakan sejenis pesta, tapi bisa dimasak begitu. Oke. Sausnya cuman bawang putih aja, bawang putih ditumis, sama bombay ditumis, yang bombay potong panjang-panjang. Setelah itu dikasih kaldu ayam, aku biasa pakai kaldu ayam. Oke. Tim mesti sedia kaldu ayam. Terus kasih kecap asin, garam, gula, merica, sama aku pakai kecap asin yang dark. Oke. Jadi yang hasilnya bisa lebih gelap daripada biasanya. Sudah jadi ya, gitu aja, disiramin gitu aja ya. Tapi kalau di foto kadang kurang gelap, ya terus disiram. Oke, jadi ini ya sahabat sehat ya, caranya gampang banget, dada ayam dipotong-potong, dikasih kecap asin, dimasukin terigu, kasih telur. Telurnya putih telur atau kuning telur itu? Campur putih telur sama kuning telur, campur. Campur aja ya, lalu dimasukkan terigu lagi, digoreng. Tinggal Anda tumis bawang putih, kasih berapa tadi, merica, gula, garam, mungkin dikasih jeruk nipis sedikit, boleh atau apa, pokoknya ada rasa asam dikit, tinggal disiramkan. Nah, ini juga ini ada udang ya. Ini masak sendiri semua. Ini bakwan ya. Nanti tips terakhir, Anda kasih sedikit bagaimana sih, walaupun kita belum tentu bisa masak, tapi ajari tipsnya ya. Oke, ini kepiting, ini juga ya, Lingki ya? Iya. Siomay, ya, nanti tidak tahu Lingki mau kasih tips mana, mau bikin bakso atau bikin siomay. Terakhir, sahabat saya, dia akan memberi tipsnya ya, sebentar. Ini bebek masakannya Lingki ya? Iya Lingki, dengar? Iya, Goyo. Masak sendiri ini, kemarin ini masak bebeknya. Iya ya, terserah. Nanti mau kasih tips yang mana. Kalau saya sih milih bebek. Nah, ini ternyata Lingki nggak cuma masak-masak biasa,
dia bisa bikin roti karena anaknya laki-laki 3 ini otomatis konsumsinya tinggi sekali ya. Ini roti-roti bikin sendiri ya, Linggi ya? Iya, bikin sendiri semua, Koyo. Oke, sekarang gini Linggi, yang kita mau tanyakan ya. Linggi, untuk menghadapi anak-anak ya liburan di rumah kan ya pasti mereka bosen. Gimana sih menghandle Iya. 3 anak cowok? Ya coba ceritakan aja, nggak apa-apa. Kan setiap anak beda-beda nih. Nah, gimana nih handle? Belum suami masih harus ke pabrik ya, karena suaminya ini punya usaha pabrik ya. Jadi bayangkan suami pulang harus ada makanan, anak-anak. Coba ceritakan. Anggap aja dari pagi sampai malam itu gimana anak-anak? Biasanya sih anak-anak kalau kayak kondisi seperti ini mereka kan merasa kayak liburan, tetap bangunnya lebih siang. Terus biasanya kalau pagi nggak ada menu di meja makan, menu yang simpel nasi goreng. Oke. Nasi goreng kadang pakai menu seadanya, Koyo. Terus nanti mereka ada yang sekolah online, ada yang kerjain tugas, ada yang nggak ngapa-ngapain. Tapi puji Tuhan selama karantina di rumah ini mereka kerasan, nggak bosen. Ya itu tadi. Tapi yaitu menunya harus ada setiap saat, mulai pagi sampai malam. Oke ya. Jadi kalau itu kan masalah makanan ya. Jadi makanan memang kan Lingki bisa atur gitu ya. Lingki, contoh, saya kepingin teman-teman juga kepingin. Coba sebutkan aja secara cepat. Contoh ya, contoh aja. Misalnya Senin sampai Rebu gitu. Itu kan ada makan pagi, siang, malam. Besoknya pagi, siang, malam ada snack-snacknya. Kasih contoh aja, biar kelihatan real, biar mereka punya ide gitu. Bagaimana Anda ngatur selama pandemi ini, gitu coba aja. Contoh aja. Misalnya Senin nih, bangun pagi. Senin bangun pagi, kayak contoh tadi misalnya mie kuah paginya. Ya. Siangnya bebek goreng. Nah. Malamnya kemarin malam aku siapin galantin. Okay. Galantin tapi akhirnya dimakan untuk hari siang ini. Kemarin malam karena stok snacknya sudah habis, malam-malam aku buatin banana cake. Oke. Banana cake. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti tetap jelaskan bagaimana bikin snack satu sama bikin masakan satu yang simple, tapi masakan yang enak karena memang supaya menjadi masukan buat semuanya. Kadang-kadang memang kita butuh masakan yang seperti beli tapi bikin di rumah. Dan coba dikasih contoh yang paling gampang karena dengan keterbatasan barang-barang ini kan kita harus atur. Sekarang yang akan saya tanyakan adalah apakah buah-buah selalu ada untuk anak-anak? Buah pasti ada, Koyo. Di kulkas, di belakang, di showcase juga pasti banyak buah. Tinggal digilir aja mau makan yang mana. Selalu ada stok. Gitu ya. Mulai pepaya, semangka, buah pir, anggur, jambu merah, manggis, jeruk manis. Memang yang paling sulit itu begini nih. Mungkin sahabat sehat belum tahu, Ibu Lingki ini selain suaminya usaha di pabrik, mereka juga punya restoran lain ya, punya restoran gitu ya, yang di Mojokerto, restoran kalau nggak salah namanya apa Lingki? Kokun Steamboat. Nah, jadi seperti suki gitu ya, yang dimasukkan itu. Nah, bayangkan mereka itu harus mengatur itu ya. Ini apalagi kalau masalah kayak pandemi gini, kesibukannya di rumah. Tapi kalau tidak kondisi biasa, membagi waktu itu tidak terlalu mudah bagi Lingki. Lingki, gimana sih tipsnya Anda menjaga kebugaran Anda? Itu penting sekali. Karena kalau kita tadi dengar-dengar itu kan kayak superwoman gitu ya. Ya, walaupun memang ini judulnya Super Mom. Kasih tips gimana tampil tetap cantik, tetap ramping, gimana itu? Itu kebutuhan atau harus atau hobi atau bagaimana? Supaya ibu-ibu ini termotivasi begitu. Gimana? Biasanya Koyo sebelum karantina ini sih aku rajin ke
ya ikut pilates, ikut step, segala macam hampir setiap hari. Setelah karantina ini sekali-sekali aja ikutnya online. Gitu karena ya. memang tidak bisa setiap hari juga online-nya. Terus kalau untuk masalah penampilan, kalau keluar rumah sih sebenarnya sering apa adanya sih, Koyo. Gitu ya. Lebih sering yang apa adanya. Jadi itu sahabat sehat, cantik buat keluarga sendiri ya, keluar apa adanya. Jadi kadang-kadang ini memang masukan, jadi tetap bugar, tetap cantik. Seberapa pentingnya sih, Lingki, kesehatan buat seorang wanita yang punya 3 anak, punya suami, ya lalu masih banyak diurusin, karena kan pasti juga ngurusin orang tua dan lainnya. Apa sih pentingnya kebugaran bagi seorang wanita, ya, terutama di tengah-tengah seperti ini, gitu. Penting itu, Koyo, karena kalau sampai mamanya sakit, meja makan kosong sepanjang hari. Penting sekali. Jawabannya simpel ya, sahabat sehat ya. Jadi dia ingin sehat bukan karena untuk dia, tapi supaya anak-anaknya mengalami pasokan makanan dengan jelas. Ya, ini paling penting sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau sahabat sehat tidak bisa berolahraga pun bukan berarti Anda tidak bisa olahraga. Bisa ikuti kelas online dan ada banyak kesibukan. Kalau mengurusi anak 3 laki-laki ini rasanya sih kayak seperti olahraga ya, capeknya ya. Dari pagi sampai malam terasa penuh. Sekarang begini nih, yang sebelum ngasih tips terakhir, yang mau kita tanyakan adalah bagaimana sih menghandle anak-anak 3 ini, otomatis kan supaya, tadi kan cuma ngomong-ngomong gitu aja, jelaskan gimana, karena anak-anak ini kan anak laki-laki, ya, tidak ada anak perempuannya, pasti ada kesulitan tersendiri. Orang bilang anak laki lebih gampang, padahal anak laki-laki juga mengalami hormon-hormon pertumbuhan. Bagaimana tipsnya? Apalagi sekarang internet lagi begitu kuatnya, gimana membatasi mereka? Karena liburan gitu loh. Lalu bagaimana, Linggi? Kontrol anak-anak apa? Coba jelaskan sedikit tips. Bagaimana rahasia Anda mengontrol anak-anak Anda ini? Anak-anak ini selama ini meskipun mereka suasana seperti liburan, game tetap kita batasin. Jadi kalau selama ada sekolah online, mereka tidak boleh main game sama sekali. Jadi kalau misal mereka mau lihat TV, lihat film-film masih oke. Tapi kalau untuk main game kita batasin sekali, Koyo, karena kalau mereka sudah main game, sudah lupa semuanya nanti pelajaran sekolah dan lain-lainnya. Terlalu lama di rumah. Jadi tetap dibatasin ya gamenya ya. Oke. Jadi ini penting sekali masukan buat kita semua. Jadi ternyata dibutuhkan seorang super mom, bukan untuk cuma ngatur makanan, tapi ngatur jam-jam di mana mereka di luar makan. Seperti membatasin. Jadi saya harapkan Anda dapat berkat dari semuanya ini. Sekarang, Linggi, sebagai penutup, tolong Anda kasih sedikit tips ya, bagaimana sih menyiapkan menu dengan apa yang ada. Nah, contoh ini ya, bagaimana sih mau bikin jajan yang gampang dan masakan yang gampang, dari ayam aja deh. Ayam itu kan gampang banget soalnya dapatnya. Tadi sih sudah ayam itu, coba yang lainnya. Atau ngelola ayam goreng atau bagaimana, tunjukkan aja step by step-nya pelan-pelan, sama jajan satu yang sangat simple, tapi seakan-akan mereka seperti beli rasanya. Nah, oke, silakan. Kalau dari ayam yang gampang itu kayak tadi bistik ayam contohnya. Yang lainnya siomay, Koyo. Oke, nah ini coba siomay ini, ya siomay ini cuman kita butuh ayam giling sebenarnya. Cuman kita bisa pakai food processor. Jadi cuman dikasih tepung tapioka ya maksudnya. Terus kayak bombay cincang, aku tambahin wortel biasanya kecil-kecil, dicampur tanpa telur. Cuman gitu aja, tambahin gula, garam, merica secukupnya. Terus kasih air gitu ya, enggak pakai air.
Oke. Nggak pakai air untuk isinya. Kalau sudah selesai itu, sudah tinggal kita masukin kulitnya, kita bentuk, terus atasnya dikasih wortel juga biar anak-anak paling nggak ada sayurnya sedikit. Sudah tinggal kita kukus, selesai. Oh, udah selesai ya, gitu aja ya. Jadi bumbunya tadi apa? Ya, Bisa gitu. diulang lagi bumbunya apa? Bumbunya? Bawang bombay. Bumbunya bombay cincang, Ya. gula, garam, merica, secukupnya. Kalau misal suka kayak kecap ikan gitu boleh. Kalau misal nggak mau yang agak amis, nggak pakai nggak apa-apa. Oke. Karena juga kita kan nggak makan, kalau siomay biasanya orang kan lebih enak babi. Kalau kita nggak. Kalau misal mau ada campuran udang bisa kok yuk dikasih udang sedikit gitu. Oke. Oke. Jadi udang, ayam gitu aja ya, merica. Ya. Jadi nggak pakai MSG nih ya? Gula, garam. Tanpa MSG. Nah, ya itu sobat sehat ya. Jadi kita belajar generasi no micin. Ya, jadi itu tips dari dia. Terima kasih Lingki buat waktunya. Saya akan ringkaskan apa tadi yang dikatakan. Selain kita membuat sehat untuk keluarga, ingat seorang wanita harus jadi supermom bukan untuk jadi panutan apa-apa, tapi bisa menyiapkan anak-anak menjadi teman, menjadi sahabat, ya, menjadi sahabat yang baik. Juga punya pekerjaan, dia harus mengurusi restoran, harus mengurusi suami, ya, yang punya usaha sendiri, dan itu tidak mudah. Seringkali kita bicara bahwa ketika seorang perempuan mengalami ekonomi yang baik, itu sangat enak. Padahal, saudara, semua sebanding dengan apa yang dia terima. Tapi di situ dibutuhkan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar, ya. Tetap cantik, tetap sehat, tetap bugar, dan tetap mengatur anak-anaknya. Lingki ini terakhir, bagaimana dengan kerohanian anak-anak? Nah, apa yang Anda lakukan supaya ini tahu teman-teman lainnya? Selama mereka karantina di rumah ini, kita lebih enak kalau untuk masalah mesbah keluarga. Karena yang Wilson yang nomor 1 kan sekolahnya di Surabaya. Jadi kita ketemunya juga seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Jadi kalau malam kita mesbah keluarga, mereka bisa main musik semua. Jadi yang satu bawa gitar, yang kecil main piano, kita nyanyi sama-sama, kita menyembah, kita doa sama-sama. Oke. Ya, baca firman juga. Itu penting sekali. Jadi selain menjaga hobi makanan, kerohanian juga dijaga oleh Lingki ya. Jadi itu tips, salah satunya handphone ya. Tadi Anda sudah dengar, dia membatasi jam-jam handphone ya. Memang itu harus dilakukan ya. Di antara cinta Anda harus melakukan itu supaya anak-anak kelak mendapat bekal yang baik. Terima kasih sahabat sehat. Anda sudah menyaksikan talkshow bersama saya, Yohanes Sunardi. Saksikan kesehatan-kesehatan lainnya hanya di YouTube saya, Yohanes Sunardi TV. Dan salam sehat dari saya. Lingki bisa sapa teman-teman ya. Oke, kita selesai. Terima kasih buat waktunya semuanya. Puji Tuhan, program Healthy Life hari ini sungguh luar biasa dan memberkati kita semua. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Sunardi dan juga kesaksian dan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman tadi, kiranya ini boleh menjadi pengetahuan baru buat kita. Dan mari kita melakukannya bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Biarlah kita memiliki hidup sehat, keluarga sehat, rohani sehat, tubuh jiwa roh sehat. Saya rindu semua jemaat mengalami terobosan kesehatan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.